Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini adalah hari yang teristimewa untuk Mama dan Papa. Dalam ibadah kali ini kita akan memperingatinya bersama. Kiranya untuk Papa Mama bisa merangkul keluarga untuk selalu melayani Tuhan dan selalu bersemangat untuk memberi yang terbaik kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita mau saat teduh sejenak. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah Parents Day pada hari ini. Oleh karena itu mari kita boleh meminta pertolongan Tuhan yang boleh memimpin, menyertai ibadah ini. Mari kita arahkan hati pikiran kita di hadapan Tuhan. Ibadah ini kita mulai oleh pertolongan Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal memimpin menyertai ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita mau mengucap syukur pada Tuhan kita karena Dia telah mengizinkan kita untuk mengikuti ibadah online pada pagi hari ini. Biarlah kita mempersiapkan hati kita mau menyembah Tuhan kita. Kita percaya Tuhan selalu ada di dekat kita. Jangan engkau takut, jangan engkau bimbang, dan jangan engkau cemas. Sebab Tuhan selalu berserta kita. Tuhan selalu ada di dalam kita. Dan Tuhan akan selalu menghibur kita di saat kita lemah dan akan menguatkan kita semua. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada Bapa
Bapakku datang menyembahmu di sini. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagimu. Tak usah ku takut sebab Tuhan sertai kita. Tak usah ku takut sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku kita mau katakan, tak usah aku takut sebab Engkau selalu bersertaku. Tak usah kita bimbang karena Tuhan ada di dalamku. Tak usah aku takut sebab Kau sertaku. Tak usah aku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah aku cemas, Kau penghiburku. Sebab aku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Katakan, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sekali lagi katakan, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku terima kasih Bapa yang baik. Kami sangat bersyukur Tuhan punya Allah seperti Engkau. Pada pagi hari ini Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu dengan ucapan syukur ya Tuhan. Kami datang ya Tuhan di hadirat-Mu. Kami mau meminta ampun atas segala dosa kami Tuhan. Kiranya Engkau yang ampun ya Tuhan.
Kami yakin dan percaya Tuhan, jika dengan kesungguhan hati kami Tuhan kami datang di hadirat-Mu, Kau akan mengampuni kami ya Tuhan. Dan kami berdoa ya Tuhan, untuk ibadah online ini, kiranya Engkau yang berkati setiap orang yang mengikuti ya Tuhan. Engkau yang memberkati setiap kami pelayan Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk setiap kami yang ada di tempat ini. Kami mau datang ke hadirat-Mu Tuhan, memuji, memuliakan nama-Mu. Kiranya Engkau yang berkati ya Tuhan. Biarlah kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ya Tuhan ibadah kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Mari kita bersama seluruh orang percaya di muka bumi ini mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita mau memuji Tuhan kita. Kita mau bersorak-sorai bagi Allah kita. Allah kita adalah Allah yang Maha Kuasa, berkuasa di bumi dan di surga. Mari kita naikkan pujian ini. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Berkuasa di bumi dan di surga, bertata dalam kemuliaan Tuhan. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Katakan betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Katakan betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa hebat,
kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama, Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Beri kemuliaan kepada Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara, mari kita siapkan hati kita. Kita mau masuk ke dalam firman Tuhan. Jikalau kita ada masalah, ada pergumulan, biarlah kita tinggalin sejenak. Karena kita mau datang kepada Tuhan kita. Kita mau serahkan hidup kita di hadapan Tuhan. Biarlah lagu ini akan membawa kita ke dalam firman Tuhan. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus, yang tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Sekali lagi katakan, kekuatan dalam hidupku. Kekuatan di hidupku, dapat hanya di dalam Yesus. Dapat dalam Yesus, yang tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru dan berharap, berseru berharap Yesus. Ajaib Kau Tuhan penuh kuasa, ajaib Kau Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. Kita mau dengan sungguh kerinduan hati kita mau naikkan pujian ini. Kekuatan di hidupku hanya kita dapat di dalam Yesus. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus, yang tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru dan berharap hanya dalam Yesus, berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan
Engkau Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selama, tak akan goyah, tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Chris, sebentar lagi kan ujian kan? Jangan lupa belajar ya. Terus berdoa sama Tuhan, ya Tuhan menolong supaya ujiannya bisa dapat nilai bagus dari hasil belajarmu, ya. Aduh papa, ujiannya kan masih lama. Kok nyuruh aku belajar sekarang? Sekarang mah santai-santai dulu aja. Lagian ntar doanya pas di hari H ujiannya aja. Chris, Papa bilangin gini supaya kamu bisa lebih mempersiapkan diri untuk belajarnya. Nah, kemarin rapotmu turun. Jadi kamu supaya bisa lebih rajin. Udahlah pak. Papa kok sering banget sih? Kan tadi aku udah bilang nanti aku baru belajar. Udahlah. Kenapa Pak? Aku nggak semangat? Itu si Chris itu loh mah. Gak tahu gimana cara ngurusnya. Mama tahu lah itu. Tingkah lakunya sekarang sudah diatur. Iya sih Pak, Mama paham. Ya pelan-pelan aja lah. Yang penting kita yakin suatu saat Tuhan pasti jamah hatinya Chris. Dan yang paling penting lagi, kita harus jadi teladan buat dia. Suatu saat nanti, nasihat kita ini pasti akan berguna untuk masa depannya Chris. Amin. Ini dulu Pak. Oh iya Pak, minggu depan Chris ulang tahun loh. Oh iya ya? Gak kerasa ya Mak ya? Iya. Padahal dulu masih kecil, imut-imut. Sekarang kan sudah mau masuk kelas 3 SMA ya Mak? Kita kasih kado apa ya Pak? Mama tenang aja. Nanti Papa akan pikirin kasih kado yang bermanfaat. Apa mah? Apa pak? Tadi lagi bahas apa? Tadi aku dengar bahas kado. Iya. Minggu depan kan kamu ulang tahun. Nah itu mah. Aku tuh pengen beli iPad yang terbaru. Teman-teman aku yang lain udah beli handphone baru, iPad baru. Masa aku nggak beli? Aku pengen yang lebih canggih juga. Bukannya kemarin kamu baru beli iPad? Baru 2 tahun yang lalu kan kita beli untuk Krisma? Ma, itu ada yang terbaru keluarnya iPad-nya. Beli ini ya, kado aku.
Saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Terkait hal ini, yang sangat merasakan ini, kita baca yuk dari pasal 5 ayat 24. Sama-sama baca satu, 2, 3. Chris, simpan dulu handphonenya, lagi firman dulu. Nanti kan bisa dilanjut lagi. Aduh apa sih Ma? Ganggu aja. Bosen tahu firman Tuhannya. Mending main Mobile Legends. Yes, fokus sama firman Tuhan. Isi khotbahnya bagus loh ini. Yes, simpan HP-mu. Ya, kita harus fokus sama firman Tuhan dengan khotbah. Nah gitu dong. Walaupun ini ibadah online, Tuhan tetap hadir bersama dengan kita. Itu makanan rohani, kita perlu loh itu. Akhirnya selesai juga. Bosan banget dari tadi. Bisa makan ah. Ya, ayamnya nasi padang kali ya. Pak, nasi padang boleh nggak? Boleh, Mama? Boleh. Boleh ya. Jangan pedas ya. Oke. Rendang ya. Oke Pak. Jadi samain aja. Oke. Halo? Selamat siang, apakah benar ini pesanan Bapak nasi padang 3 porsi? Iya bener Pak, kok lama kali ya baru nelponnya ya. Cepet lah, ini udah lapar banget loh. Motornya cepetan nanti dibawanya ya Pak. Iya Mas, sorry ya Mas sebelumnya, ini soalnya lagi antri. Kalau udah selesai saya langsung segera antar ke rumah Mas ya. Terima kasih. Yaudah cepetan ya. Oke. Chris, kamu jangan gitu dong. Kasihan abang Gojeknya. Mungkin abang Gojeknya baru dalam perjalanan pada saat tadi telepon kamu, jadi nggak sempet. Alah Pak, supaya cepet sampainya. Aku udah lapar banget nih, emang Papa Mama gak lapar? Papa dan Mama juga lapar. Tapi cara ngomongnya nggak boleh gitu dong. Kamu harus tetap hargai mereka walaupun mereka cuma driver ojek online. Coba kalau kamu di posisi mereka. Ah, udahlah Mak. Mereka kan gak kenal kita juga. Ya udahlah. Chris, benar kata mamamu. Mari kita sebagai anak Tuhan, kita harus mengasihi sesama kita manusia. Seperti kita mengasihi kepada diri kita sendiri. Jadi jangan merusakkan orang, walaupun orang tersebut profesinya pun juga mungkin lebih rendah dari kita. Nah, ya udahlah. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to Chris. Yeay, terima kasih Pak Ma. tahun, Pri. Sama-sama Mas. Selamat Terima tahun, kasih. Kayaknya ada yang kurang deh. Papa tahu apa yang kamu cari, Chris. Kamu mau cari kadonya kan? Tada! Yeay. Aku tahu ini isinya apa. Semoga kamu suka ya sama kado Mama. Iya Ma.
Chris, kok kamu sedih? Itu hadiah spesial loh dari papa dan mama. Kok kadonya ini sih? Kok bukan iPad? Ini Alkitab loh, Chris. Papa Mama rindu kamu punya Alkitab ini secara fisik. Karena kamu dari dulu nggak pernah punya Alkitab. Kamu bilang Alkitab melalui handphone saja. Nah, Papa Mama rindu pada hari istimewamu ini, Papa Mama mau memberikan hadiah paling istimewa, yaitu Alkitab. Istimewa apanya sih? Yang istimewa itu iPad terbaru, sama seperti teman-teman aku. Mereka punya HP baru, iPad baru. Ah udahlah, pusing pun tengok kalian. Chris, papa dan mama kasih kado Alkitab ini justru karena kita berdua sayang banget sama kamu. Malah menurut papa dan mama, Alkitab ini lebih spesial dibanding iPad yang kamu mau. Jadi, soal iPad yang kamu mau nanti, kita bisa pertimbangkan buat beli yang baru kalau memang iPad kamu udah banyak cacatnya. Alkitab rohani, Alkitab rohani. Chris, Alkitab ini istimewa karena sejak papa dan mama juga belajar baca Alkitab setiap hari, iman papa dan mama semakin bertumbuh. Jadi kami harap pun kamu dapat hal yang sama. Papa Mama sayang kamu, Chris. Rumah tak ada urusan keluar. Iya. Ya udah, papa dan mama pergi dulu karena kita mau ada kegiatan luar, oke? Orang tua saya kan sudah tiada. Ayah saya meninggal tahun lalu dan ibu saya minggu lalu baru meninggal. Jadi sebelum ibu saya meninggal, dia menitipkan pesan kepada saya untuk datang kemari untuk mengambil berkas simpanan dari orang tua saya. Mohon dibantu. Setelah saya cek benar bahwa ada sejumlah warisan yang ditinggalkan dari orang tua bapak untuk bapak dan juga ada surat dari orang tua bapak. Oke, baik, terima kasih Bu atas waktunya. Baik, sama-sama. Buat anakku satu-satunya, Chris. Chris, surat ini sudah lama papa mama buatkan, termasuk juga warisan ini. Papa, Mama sangat bersyukur dan juga bangga mempunyai Chris sebagai anak kami. Untuk itu, Papa Mama pernah bosan menyebut namamu di setiap doa kami. Papa mama juga nggak pernah bosan menasehati, bahkan membimbingmu menjadi orang yang cinta akan Tuhan. Papa mama sadar bahwa kami bukanlah orang tua yang sempurna, tapi kami terus berusaha untuk jadi yang terbaik sesuai kehendak Tuhan. Papa Mama berharap kamu bisa mewarisi iman dan teladan baik kami. Tetap hidup dekat Tuhan ya Chris. Rajin baca firman Tuhan dan menghidupinya. Jangan lupa tetap mengasihi dan menghargai sesama. Dari yang mengasihimu, Papa dan Mama.
Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, mari kita berdoa. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Juga ketika kami ada di rumah, di tempat kerja, atau dimanapun kami berada, biarlah firman-Mu menyapa kehidupan kami dan mengubahkan kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab akan dibacakan dari Ulangan pasal 31 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-8. Ulangan pasal 31 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-8. Kemudian pergilah Musa lalu mengatakan segala perkataan ini kepada seluruh orang Israel. Berkatalah ia kepada mereka, aku sekarang berumur 120 tahun. Aku tidak dapat giat lagi dan Tuhan telah berfirman kepadaku. Sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi. Tuhan Allahmu dialah yang akan menyeberang di depanmu. Dialah yang akan memunahkan bangsa-bangsa itu dari hadapanmu sehingga engkau dapat memiliki negeri mereka. Yosua, dialah yang akan menyeberang di depanmu seperti yang difirmankan Tuhan. Dan Tuhan akan melakukan terhadap mereka seperti yang dilakukannya terhadap Sion dan Og, raja orang-orang Amori yang telah dipunahkannya itu, dan terhadap negeri mereka. Tuhan akan menyerahkan mereka kepadamu, dan haruslah kamu melakukan kepada mereka tepat seperti yang perintah yang kusampaikan kepadamu. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gentar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, kuatkan dan teguhkan hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka, dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Sebab Tuhan dia sendiri akan berjalan di depanmu, dia sendiri akan menyertai engkau, dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, dalam sebuah percakapan, seorang penatua atau anggota majelis jemaat di sebuah gereja menanyakan kepada saya, Pak WP, kenapa ya banyak generasi muda tidak lagi mau pergi ke gereja, tidak tertarik dengan hal-hal yang spiritual, mereka lebih memilih aktivitas yang lain? Dugaan saya ya Pak WP, ini terjadi karena di dalam rumah mereka, ya di dalam rumah mereka sendiri, mereka tidak dididik untuk mengenal Kristus dan mencintai firman-Nya. Kuncinya pendidikan agama di dalam rumah bukan Pak? Gereja yang mendukung, sekolah yang mendukung, tetapi poin yang paling penting adalah apa yang terjadi di rumah tangga. Menurut saya sih seperti itu, Pak WP. Namun di lain kesempatan dengan orang yang berbeda, saudara-saudara, saya juga mendapatkan pertanyaan yang lain. Pak, itu anak penatua, anggota majelis jemaat, Pak, itu anak pendeta, bahkan pendeta yang ternama. Kenapa kelakuannya seperti itu ya Pak? Ya, sudah kelakuannya banyak yang salah, memalukan nama orang tua, mencemarkan nama gereja, dan terakhir bahkan ia sama sekali tidak pernah mau datang lagi ke gereja. Padahal saya yakin sebagai anak penatua atau sebagai anak pendeta, mereka itu pasti sudah dididik dengan baik oleh orang tuanya agar mereka mencintai Tuhan dan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetapi mengapa ya Pak anak-anak itu perilakunya seperti itu? Saya yakin sudah dididik, namun perilakunya di masa kini sungguh mengecewakan hati.
Jadi bagaimana saudara-saudara, fenomena generasi muda yang meninggalkan imannya, hidup ceroboh itu, apakah karena di rumah tidak mendapatkan pendidikan iman, atau di rumah sudah dididik imannya, tetapi somehow dalam perjalanan, mereka memilih untuk meninggalkan Kristus dan gerejanya, dan hidup menuruti keinginan mereka sendiri? Bagaimana menurut pandangan Anda? Saudara-saudara, kalau kita membaca Alkitab kita, sebenarnya saudara-saudara, kita akan mendapatkan gambaran bahwa di dalam perjanjian lama ada Imam Eli yang begitu berwibawa, begitu karismatis, begitu mengasihi dan melayani Tuhan sebagai seorang imam besar. Ia punya 2 anak, namanya Hofni dan Pinehas, yang juga sudah dididik, dilatih untuk hidup sebagai imam. Tetapi dalam perjalanan waktu, saudara-saudara, Alkitab mencatat bahwa Hofni dan Pinehas ini hidup dan melakukan panggilan sebagai seorang imam, tetapi hidupnya juga sembrono, tak segan melakukan kekerasan, saudara-saudara, kasar perilakunya, menyalahi hukum Tuhan, dan bahkan berani berzina. Apa yang kurang dari Imam Eli, saudara-saudara? Apa yang kurang dari pendidikannya terhadap anak, sehingga anak yang dididik di dalam tugas keimaman itu melakukan hal yang seperti ini? Kurang tegaskah Imam Eli, saudara-saudara? Ya, bisa jadi demikian. Tetapi juga tidak boleh kita lupa, Hofni dan Pinehas adalah 2 orang dewasa yang ia bisa bergerak di dalam kebebasannya untuk menghormati orang tuanya atau tidak, untuk menaati orang tuanya atau tidak. Dididik di dalam imam dan pelayanan, tetapi mereka juga bisa mengambil sikap yang berbeda, bukan saudara-saudara? Ketika kita membaca Alkitab kita, saudara-saudara, dalam perjanjian yang baru, ada kisah yang disebutkan di dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-5, saudara-saudara. Paulus menulis kepada Timotius demikian, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Paulus ketika menulis kepada Timotius, dia menjelaskan walaupun orang tua pihak ayah Timotius bukan orang Yahudi, tetapi iman itu telah hidup di dalam diri nenek, di dalam diri ibu, dan sekarang hidup di dalam diri Timotius sendiri. Jadi keluarga ini walaupun tidak sempurna karena ayah bukan orang percaya, namun berhasil mendidik Timotius untuk punya iman yang kuat di dalam Kristus dan bahkan melayani Kristus, bukan saudara-saudara? Jadi kalau kita membuka Alkitab kita sendiri, saudara-saudara, kita akan mendapatkan contoh kegagalan seperti dalam diri Imam Eli, tetapi kita juga akan mendapatkan contoh keberhasilan pendidikan iman di dalam keluarga, walaupun keluarga itu tidak sempurna di dalam diri Timotius. Jadi bagaimana saudara-saudara, perlukah orang tua mengajarkan, mendidikkan iman kepada anak-anaknya, walaupun belum tentu si anak akan berperilaku seperti seharusnya? Atau anak-anak itu harus dilepas begitu saja, sambil berkata, Pak, ini zamannya sudah modern, biar mereka memilih keyakinan mereka sendiri. Saya tidak boleh memaksakan, saya tidak boleh mendukung mereka untuk satu keyakinan. Saya harus membebaskan mereka saja. Apakah seperti ini, saudara-saudara? Hanya karena pendidikan iman ada yang tidak berhasil membentuk dan melahirkan anak yang mengasihi dan mencintai Tuhan. Apakah dengan demikian tidak ada lagi tugas yang orang tua bisa kerjakan kepada anak-anaknya? Kita harus menyerah sambil berkata, ya sudahlah Pak, apa mereka nanti jadinya. Dididik belum tentu berhasil, padahal mendidik itu susah Pak, apalagi dalam iman dan keyakinan. Lebih baik saya biarkan mereka apa adanya saja, supaya saya tidak kecewa.
karena sudah mendidik dan tidak ada hasilnya. Jadi apakah ini sifat dan sikap yang tepat, saudara-saudara? Saudara-saudara, ketika kita membaca bagian kita, saudara-saudara, dari kitab Ulangan tadi, di pasal 31 ayat yang kelima, ada sebuah perspektif yang sangat menarik, saudara-saudara. Alkitab mengatakan, Ulangan 31 ayat yang kelima, Tuhan akan menyerahkan mereka kepadamu, bangsa-bangsa yang tanahnya akan dimasuki Israel itu. Ada janji Tuhan, ada kepastian Tuhan, Tuhan akan menyerahkan mereka kepadamu. Tetapi ada bagian juga yang menjadi tugas dari Yosua, sang generasi selanjutnya. Haruslah kamu melakukan kepada mereka tepat seperti perintah yang kusampaikan kepadamu. Jadi ada bagian yang Musa katakan akan dilakukan Tuhan. Tuhan akan melakukan ini dan melakukan itu. Tuhan akan menyerahkan mereka kepadamu. Tetapi ada bagian yang menjadi respons dari Yosua dan generasi lainnya. Haruslah kamu melakukan kepada mereka tepat seperti yang kusampaikan kepadamu. Jadi sebagai seorang senior di dalam pelayanan dan usia, Musa mengenali ada bagian yang menjadi tugas dan tanggung jawab Tuhan untuk do something. Tetapi juga ada respons yang harus diberikan oleh manusia. Dan ketika Tuhan melakukan bagiannya, berjumpa dengan respons manusia yang memadai, maka perjumpaan itu akan melahirkan sebuah keberhasilan. Sebuah iman yang makin kokoh dan kuat. Iman yang kokoh, yang kuat. Yang menjadi hasil pertemuan antara apa yang Tuhan lakukan dan respons manusia yang memadai. Dan Musa mengingatkan kepada Yosua generasi berikutnya, Yosua yang sudah belajar dari kehidupan Musa, Yosua yang sudah belajar dari keberhasilan dan kegagalan Musa, Yosua yang sudah melihat bagaimana Tuhan bekerja memakai Musa, tetapi juga bagaimana Tuhan pernah menghadik Musa itu. Yosua sudah melihat banyak apa yang Tuhan telah lakukan, dan diharapkan apa yang telah dia lihat banyak dari pekerjaan Tuhan itu. Musa mengharapkan agar Yosua bisa merespon dengan tepat. Alias pengenalan akan Tuhan itu, Musa ajarkan dengan hidupnya. Di dalam ketidaksempurnaannya, di dalam keberhasilannya, di dalam kegagalannya. Seolah-olah Musa berkata, engkau melihat aku bukan? Engkau melihat apa yang Tuhan lakukan terhadapku bukan? Engkau melihat keberhasilanku bukan? Engkau melihat kegagalanku bukan? Dan sekarang Yosua, generasi selanjutnya, responslah dengan tepat. Belajarlah dari pengalamanku, belajarlah dari hidupku, agar engkau mampu meresponsi apa yang menjadi kehendak Tuhan dengan tepat dan seperti yang dikehendaki. Saudara-saudara, ini maksimal yang bisa kita lakukan, saudara-saudara. Iman itu tidak pernah bisa dipaksakan kepada seseorang, sama seperti kita memasakkan dia makan makanan tertentu dengan menjejalkan ke mulutnya. Sama seperti kita memaksa dia meminum sesuatu dan memaksakannya dia harus meminumnya. Iman adalah respons seseorang terhadap apa yang Tuhan sedang kerjakan. Dan kita sebagai orang tua hanya bisa menyediakan hidup kita sebagai contoh, sebagai teladan dengan segala keberhasilan dan kekurangan kita. Contoh dan teladan orang yang sudah berjuang mengikut Tuhan. Kita hadirkan hidup kita sebagai contoh. Kita minta anak-anak kita melakukan sesuatu. Tetapi sejujurnya pada tahap yang lain, anak-anak itulah, generasi berikutnya itulah yang harus memilih.
Apakah dia akan hidup seperti dan dalam iman orang tuanya? Seperti yang dilakukan oleh Timotius, dia hidup dalam iman yang sama seperti nenek dan ibunya. Atau mereka memutuskan untuk menolak, mengabaikan keyakinan orang tua mereka dan hidup di dalam kebebasan mereka sendiri. Seperti Hofni dan Pinehas, anak Imam Eli. Dengan mengatakan ini, saya ingin berkata kepada Bapak Ibu yang merasa, Pak WP, saya sudah didik anak saya dalam Tuhan baik-baik. Kenapa dia kok sekarang lari dari Tuhan? Kesalahan bukan pada diri Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sudah melakukan tugas dan tanggung jawab dengan baik, maka si anak dia yang memilih untuk bebas dan menjalani hidupnya, itulah yang kelak harus mempertanggungjawabkan kehidupannya. Tetapi saya juga tidak ingin Bapak Ibu menepuk dada dan berkata, anak-anakku mengasihi, mencintai Tuhan, itu semua karena teladanku, itu semua karena perkataanku, itu semua karena yang aku lakukan. Tidak, saudara-saudara. Kita mengajar, kita mendidik mereka. Tetapi anak-anak itulah yang kemudian harus memutuskan untuk merespon, untuk percaya atau tidak. Kita hanya bisa menyediakan hidup kita sebagai contoh. Bibir kita memberikan instruksi, memberikan perintah agar mereka hidup di dalam Tuhan. Tetapi yang selanjutnya adalah tugas generasi berikutnya untuk merespons apa yang kita teladankan dan apa yang kita hidupi. Saudara-saudara, setelah sebuah pelayanan, saya berkenalan dengan seseorang bapak-bapak. Ketika dia menyebutkan namanya, ketika dia menyebutkan nama lengkapnya, baru saya sadar. Orang yang di hadapan saya ini adalah orang yang terkenal, saudara-saudara. Terkenal bukan karena sesuatu yang baik, terkenal karena pemberontakannya, terkenal karena hidupnya yang berantakan, terkenal karena hidupnya yang begitu jahat dan sembrono, terkenal karena begitu banyak kejahatan yang ia lakukan. Dan ironisnya, ayahnya adalah seorang pendeta yang pada zamannya cukup terkenal dan terpandang. Dan kontras ini, saudara-saudara, tentu menjadi percakapan yang tidak kunjung habis. Saya berulang kali mendengar namanya, nama si ayah dikatakan sebagai sebuah tanda kegagalan seorang pendeta. Dan kejahatan, kenakalan seorang anak pendeta. Tetapi tunggu sebentar. Mengapa saya menemuinya di dalam sebuah persekutuan doa atau ibadah? Kalau dia sudah ikut persekutuan doa, kalau dia sudah ikut ibadah, bukankah dia sudah bertobat? Kabar terakhir dalam kemarahan yang luar biasa, dia meninggalkan rumah ayahnya dan hidup dengan sangat bebas, bukan? Karena itu saya menawarkan kepadanya secangkir teh dan kopi agar kami bisa ngobrol di tempat yang lain. Dan dia mengiyakannya. Lalu saya bertanya kepadanya, saya banyak mendengar kabar buruk tentang diri Anda, tentang ayah Anda. Apakah itu betul? Dan bagaimana mungkin sekarang Anda pergi ke gereja lagi atau persekutuan doa lagi sekarang? Apa yang menyebabkan titik balik itu? Dia tersenyum dan berkata, yang Pak WP dengar tepat, bahkan mungkin kenyataannya lebih buruk dari itu. Tetapi 2 tahun yang lalu, saya kembali kepada Tuhan. Oh ya, siapa yang membawa Anda kembali lagi kepada Tuhan? Pasti luar biasa orang itu. Wong Anda sudah terkenal begitu pemberontak dan keras hatinya. Dia kembali tersenyum lalu berkata, bolehlah lah ya Pak, saya menyebutnya sebuah kebetulan. Atau kalau bahasa Kristennya, ya ada kehendak Tuhan di dalam berbagai aspek dari hidup ini. Jadi ceritanya begini Pak,
Suatu hari saya ada dalam perjalanan dan karena pekerjaan saya itu harus masuk ke gang-gang yang kecil, saya memutuskan naik sepeda motor. Dan tiba-tiba saja cuaca berubah, setengah jam kemudian hujan deras sehingga saya berteduh, mencari tempat secepatnya untuk berteduh, Pak. Nah, saya berteduh, Pak, ternyata di sebelah sebuah gereja yang pintunya terbuka dekat banget. Saya bisa melihat mimbar di situ, saya bisa melihat piano di situ. Dan ternyata ada ibu-ibu sedang nyanyi latihan untuk paduan suara, Pak. Karena saya tidak tahu harus melakukan apa, ya saya lihat aja mereka. Begitu pianisnya memainkan lagu, begitu ibu-ibu menyanyi, Pak, tiba-tiba memori saya terbawa ke masa lalu. Waktu mami saya, seorang istri pendeta itu sedang berlatih piano dan dia mendudukkan saya di pangkuannya sambil berkata, "Nyo, ingat lagu ini. Tuhan sayang sama kamu. Tuhan tidak pernah meninggalkan kamu." Pak WP tahu lagu apa itu? Amazing Grace. Jadi waktu saya melihat pemain piano itu memainkan lagu itu dan ibu-ibu itu menyanyi dengan suara mereka yang sudah tidak indah. Tiba-tiba ada suara di dalam hati saya yang berkata, "Kamu ingat mamamu? Kamu ingat yang diajarkan mamamu? Aku tidak pernah meninggalkanmu." Hujan kian deras dan saya menunduk. Air mata juga tidak bisa saya bendung, saya menangis. Sebuah peristiwa kebetulan yang membawa saya kembali ke gereja. Memaafkan ayah saya yang juga tak sempurna. Diterima kembali dan dimaafkan oleh mami saya yang sangat terharu ketika mendengarkan kisah saya itu. Dan itu yang menyebabkan saya kembali. Apa yang diajarkan orang tua, yang saya tolak mentah-mentah, yang saya berontak dengan sedemikian rupa. Tetapi setelah belasan tahun pemberontakan itu, Tuhan menangkap saya dengan sebuah memori yang sederhana. Didudukkan di pangkuan mami dan mendengarkan mami bermain Amazing Grace dan bernyanyi. Seperti yang saya saksikan sore itu. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mari kita lakukan bagian kita. Mengajar anak untuk mengasihi Tuhan, memberikan teladan walaupun tak sempurna dari kehidupan kita. Belum tentu itu menjamin anak akan terus dan mencintai Tuhan. Tetapi setidaknya kita telah melakukan bagian kita. Dan kita yakin ketika kita mengerjakan bagian kita dengan baik, maka walaupun hasilnya tidak selalu kelihatan, tetapi firman yang keluar itu tidak pernah sia-sia. Dan tidak ada pengajaran yang lebih mempengaruhi, yang lebih berdampak selain sebuah keteladanan, bukan? Selain sebuah contoh kehidupan ketika perkataan tidak lagi didengarkan. Hiduplah di dalam kebenaran firman. Cintailah Tuhan dan buktikanlah itu melalui jam-jam doa dan jam-jam pembacaan firman. Sebab ketika nasihatmu tidak lagi didengarkan oleh anakmu, oleh cucumu, mereka tidak bisa menutup mata terhadap teladan
yang Kau berikan, dan suatu kali teladan itu akan menemplak dan menyadarkan mereka. Untuk anak-anak muda dan generasi yang akan datang, tantangan hidupmu begitu berat di masa depan. Engkau menghadapi hal-hal yang tidak kami hadapi. Karena itu engkau membutuhkan sandaran yang kuat, fondasi yang kekal dalam kehidupanmu. Dan itu bukan dirimu sendiri, bukan pengalamanmu sendiri, bukan kekayaanmu sendiri, tetapi pengenalanmu akan Tuhan. Dan karena itu putuskanlah sejak muda untuk hidup di jalan Tuhan. Dan engkau tidak pernah menyesal di kemudian hari. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa untuk setiap orang tua. Biarlah kami melakukan bagian kami untuk mengajarkan kebenaran firman, untuk hidup di dalam firman, menjadi teladan walaupun tak sempurna, karena kami tahu keteladanan itu berbicara lebih keras. Biarlah kami lakukan bagian kami, walaupun belum tentu itu akan menghasilkan anak-anak yang juga mengasihi-Mu, tetapi kami telah bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Dan tetapi kami juga percaya bahwa firman yang keluar tidak akan kembali dengan sia-sia. Kami berdoa bagi generasi muda saat ini, tantangan mereka begitu berat, godaan mereka untuk mengikut Tuhan juga begitu berat. Kiranya Engkau menyertai mereka, kiranya Engkau memberkati mereka dan menolong mereka untuk membuat keputusan yang paling tepat di dalam hidup mereka, dengan menyerahkan hidup mereka kepada Kristus dan hidup di dalam tuntunannya sejak mereka muda. Tolonglah setiap kami, ya Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk cinta, terima kasih untuk keluarga yang indah. Ku temukan kasih Tuhan dalam papa mama. Setiap hari ku bersyukur pada Tuhan untuk keluarga yang indah. Papa mama, Engkau yang terbaik. Papa mama, Engkau yang terbaik.
Hari ini kita mau mengucap syukur kepada Tuhan kita karena kita memperingati Hari Parents Day. Kiranya Tuhan yang memberkati setiap keluarga yang ada di muka bumi ini, dan setiap yang jadi ayah dan ibu, kiranya bisa mengajak keluarganya untuk melayani Tuhan dengan semangat dan sepenuh hati. Mari kita siapkan persembahan kita. Kita mau berikan yang terbaik untuk Tuhan kita. Kami datang di hadirat-Mu dengan satu kasih, dengan bersehati. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih, dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Tuhan. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Kami datang di hadirat-Mu dengan satu kasih, dengan berserhati. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih, dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Tuhan. Bersama keluargaku melayani-Mu Tuhan, sama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Katakan, bersama keluargaku melayani-Mu Tuhan, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Mari bersama dengan keluarga kita naikkan lagi pujian ini. Keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Saya ajak kita boleh bergandengan tangan sebagai satu keluarga. Bagi kami Engkau segalanya. Kita naikkan pujian ini sekali lagi bersama-sama. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Tuhan, Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Sekali lagi dengan yakin kita katakan pada Tuhan, bagi kami Engkau segalanya. dengan tetap bergandeng tangan sebagai satu keluarga, mari kita bersama-sama berdoa di hadapan Tuhan.
Tuhan, terima kasih karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Tuhan yang boleh memelihara keluarga kami sampai pada saat ini. Ada banyak suka juga duka. Tetapi silih berganti Tuhan, tetapi kasih setia Tuhan itu tidak pernah berubah. Setia menopang kami. Oleh karena itu kami mengucap syukur kepadamu. Tak henti-hentinya kami mau berterima kasih atas penyertaan Tuhan kepada kami dan keluarga kami. Tuhan, kiranya Engkau yang boleh terus memberikan hikmat kepada papa, mama. Tuhan, berikan hikmat kepada mereka dalam mendidik anak-anak. Tuhan yang terus mencurahkan kasih karunia kepada mereka, sukacita kepada mereka. Ketika mereka mendidik anak-anak, ketika mereka bekerja, melakukan berbagai kegiatan yang ada, mereka melakukannya dengan hikmat pertolongan daripada Tuhan. Dan biarlah para orang tua boleh sungguh menjadi teladan iman, boleh menjadi teladan Kristus untuk anak-anak mereka. Dan kami juga berdoa untuk anak-anak Tuhan supaya mereka boleh menjadi anak-anak yang patuh, boleh menjadi anak-anak yang taat kepada orang tua mereka. Mereka mau mendengarkan setiap nasihat-nasihat baik daripada papa, mama mereka. Tuhan, peliharalah keluarga-keluarga di tempat ini, secara khusus di BCS Medan. Tuhan yang terus berkati, Tuhan yang terus berikan kekuatan kepada keluarga-keluarga ini, khususnya di masa-masa pandemi, di masa-masa yang tidak mudah. Tapi biarlah keluarga-keluarga ini boleh semakin bertumbuh di hadapan Tuhan, boleh semakin rindu melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga terus ya Tuhan menyerahkan untuk setiap program di BCS Medan, mulai dari ibadah umum, ibadah online saat ini, kemudian Sunday Talk, ada rencana pemuridan, hingga ada saat teduh bersama di youth, dan kemudian sekolah minggu. Kiranya Tuhan yang boleh pimpin, Tuhan yang boleh sertai semua ini. Biarlah sungguh setiap program yang ada, setiap kegiatan ini boleh sungguh menjadi wadah pertumbuhan iman kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan kami sangat rindu jemaat BCS Medan makin hari boleh makin mengenal Tuhan, makin berakar di dalam firman Tuhan, setia mau melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Masa-masa yang tidak mudah, tetapi kami percaya Tuhan yang jauh lebih besar dari masalah ada bersama-sama dengan kami, sehingga kami boleh tenang ketika kami menjalani hari-hari kami, menjalani setiap aktivitas kami. Terima kasih Tuhan, kami juga terus menyerahkan untuk bangsa kami dan juga bahkan seluruh dunia saat ini yang masih tertimpa oleh virus corona. Ada beberapa negara yang bahkan mengalami peningkatan drastis kasus COVID-19. Kiranya Tuhan, Kau yang boleh tolong, Engkau berikan hikmat kepada pemerintah setempat ya Tuhan, supaya negara-negara tersebut seperti India, Filipina, Thailand, mereka boleh sungguh dapat mengontrol situasi ini. Kami rindu virus COVID boleh semakin secara bertahap, mungkin boleh semakin menurun angka penyebarannya di sana. Dan juga untuk bangsa kami sangat mohon kepada Tuhan menjelang mudik ini Tuhan, menjelang lebaran ini, kiranya Tuhan yang boleh terus memberikan hikmat kepada pemerintah kami, di dalam mereka boleh mencegah ada transmisi lokal maupun transmisi dari luar negeri di bangsa kami, penyebaran COVID-19 ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam pimpinan-Mu. Engkaulah yang berdaulat, Engkau yang pegang kendali atas bangsa kami dan atas seluruh dunia ini. Terima kasih Tuhan, dan inilah persembahan yang kami boleh persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami memberi bukan supaya untuk diberkati, tapi karena kami sudah diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari jemaat dikasihi Tuhan bersama-sama kita katakan, amin. Mari saudara, kita bersama-sama mau mengembalikan segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Kita pujikan doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkah. Terima kasih Tuhan untuk ibadah yang Tuhan sudah boleh sertai dari awal hingga akhirnya. Biarlah berkat rohani dari ibadah ini boleh sungguh menjadi kekuatan
damai sejahtera dalam kehidupan kami. Secara khusus firman Tuhan yang telah kami dengar itu boleh sungguh menjadi sumber kekuatan, sumber pengharapan, dan itu mau kami laksanakan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita arahkan hati pikiran kita di hadapannya dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia yang berlimpah dari Allah Bapa, damai sejahtera, sukacita yang berlimpah dari Tuhan kita Yesus Kristus Juru Selamat, penghiburan, penyertaan, dan pimpinan dari Allah Roh Kudus akan senantiasa memimpin, menyertai kehidupan kita mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Silakan duduk kembali. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, jemaat dikasih Tuhan, selamat hari Minggu. Hari ini ada beberapa pengumuman penting yang perlu kita perhatikan dengan sesama. Namun sebelumnya saya mewakili pengurus dan jemaat WCS Medan mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Wahyu Pramudia yang telah menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Kami juga mau berterima kasih kepada rekan-rekan yang telah memainkan drama tadi, yang mengingatkan ya untuk setiap orang tua khususnya untuk memberikan warisan iman dan teladan di dalam Tuhan, dan juga kepada anak-anak sekolah minggu yang menyampaikan rasa terima kasih mereka kepada papa mama mereka. Saudara, ada satu kabar sukacita datang dari keluarga besar Pak Cuncun dan Dr. Mutiara. Hari Selasa kemarin mereka telah dikaruniai seorang cucu pertama ya. Cucu perempuan yang pertama bernama Elesia Natalia Ang dari saudara Felix dan saudari Desi. Saudara, kita terus doakan, kita ucapkan selamat kepada Bapak Cuncun dan Dr. Mutiara. Kita doakan anak ini supaya bisa bertumbuh, semakin mengenal Tuhan, dan semakin bertumbuh imamnya nanti di dalam Tuhan. Tuhan yang kiranya boleh memberkati keluarga daripada Felix dan Desi. Ya saudara, pada malam hari ini kita ada Sunday Talk dengan tema Kekristenan dan Tradisi Tionghoa, seri yang kedua. Sebenarnya ini adalah lanjutan daripada Sunday Talk minggu lalu. Ya, jadi bagi saudara yang sudah ikut minggu lalu, ayo ikut lagi pada minggu ini, malam hari ini. Bagi saudara yang belum ikut minggu lalu, tidak apa-apa, ikut juga malam hari ini. Kita akan belajar ya mengenai tradisi Tionghoa. Ada beberapa yang mungkin bisa cocok dengan Kristen, tapi ada beberapa yang saudara tidak bisa ditoleransi, saudara. Kita perlu mengetahui hal itu dengan baik. Ya, ajak teman, ajak keluarga, ikuti malam hari ini. Ya, bersama dengan Pendeta Paulus Daun, jam 7:30 melalui aplikasi Zoom. Kemudian hari Kamis ini, saudara, kita ada ibadah ya saudara ya. Ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Ini adalah salah satu momen yang cukup penting saudara di dalam sejarah keselamatan umat manusia. Yaitu Tuhan Yesus yang diangkat naik ke surga. Kita akan belajar sesuatu yang penting dari sini. Temanya adalah not a long goodbye, perpisahan yang tidak lama. Ya saudara, sebagian jemaat akan mengikuti langsung di gereja, sebagian besar akan mengikuti dari rumah. Saya sangat menghimbau kita boleh mengikuti bersama-sama. Meskipun tanggal merah, sebelum melakukan hal-hal yang lain, mari kita mengikuti ibadah terlebih dahulu. Jam 10:30 ya saudara. Kemudian ibadah minggu depan, tema ibadah kita adalah Be Strong saudara. Akan dilayani oleh Contoh Timothy Sugianto. Biarlah kita boleh tetap memiliki hati yang rindu, datang beribadah setiap minggu itu, datang kepada Tuhan, sehingga iman kita juga boleh semakin bertumbuh. Tetap jam 10:30 melalui saluran channel YouTube Bright Community Service Medan. Yang terakhir saudara, perlu saya infokan bahwa mulai minggu ini kita ada 2 kali persembahan. Ya, yaitu ada persembahan rutin setiap minggunya, kemudian persembahan diakonia dan misi. Nah, perlu saya jelaskan persembahan diakonia dan misi ini adalah difungsikan untuk kita membantu, kita memberikan pelayanan kepada sesama kita, baik di dalam anggota jemaat kita sendiri, maupun daripada luar anggota jemaat kita, saudara, yang khususnya yang membutuhkan, ya saudara ya. Karena itu saudara, bagi
setiap saudara jemaat yang rindu memberikan persembahan diakonia dan misi ini, saudara dapat memberikannya tetap menuju kepada nomor rekening yang sama, tetapi saudara di akhir atau di ending daripada digit itu, saudara kasih tambah Rp1. Jadi saya kasih contoh, misalnya kalau saudara memberikan Rp1.000.000 untuk persembahan diakonia dan misi, maka saudara di belakangnya, saudara tambah Rp1 di sana. Rp1.000.000. Maka nanti bendahara tahu bahwa saudara sedang memberikan persembahan diakonia dan misi. Ya saudara, baik demikian saja pengumuman pada hari ini. Saya harap saudara di rumah tetap dalam keadaan yang sehat dan bersuka cita di dalam Tuhan. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati setiap kita.